warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumil Fadlun dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi materi kali ini yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dari dosen pengampu Miftah Saban SPD NPD. Latar belakang terbentuk dan terciptanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tepatnya dari Kepulauan Riau. Bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antara suku, antara pulau, antara pedagang, antara kerajaan, sebab karena bahasa Melayu memang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu yang masih disebut Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk seluruh bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis dan pernyataan itu diabadikan di Sumpah Pemuda Butir ketiga yang menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor terbentuknya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu juga merupakan bahasa penghubung dan bahasa pedagang. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sangat sederhana sudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa contohnya seperti bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya, atau bahasa kasar atau bahasa lembut. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan karena pada saat itu banyak sastrawan membuat karyanya menggunakan bahasa Melayu. Adapun peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat di Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi voor de Volkshuur melalui surat ketetapan gubernur tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan memekukan cerita rakyat atau dongeng tersebar di kalangan rakyat serta menerbitkan dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Yang peristiwa ketiga yaitu 1917. Badan ini diubah menjadi Balai Pustaka yang sampai saat ini masih tegak berdiri. Yang keempat, tanggal 16 Juli 1927, Yahya Datuk Kaja menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya dan beliau adalah orang pertama dalam sidang Posrat seseorang yang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Dan pada tahun 1933 terbit majalah Bujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Alis Abana, Amir Haya, dan Amir Pani.
pengurus majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada tahun 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, serta diselenggarakanlah Kongres pertama. Hasil dari Kongres pertama yaitu mengganti ejaan Van Oppoijen, lalu mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Lalu Kongres kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Medan. Hasil Kongres kedua yaitu dinyatakan dengan resmi sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Sesuai bunyi Undang-Undang 1945 di bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kongres ketiga pada tahun 1978 tanggal 28 Oktober. Hasil kongresnya yaitu menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres keempat pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Hasil Kongres keempat yaitu pembinaan bahasa Indonesia harus ditegakkan baik dan benar. Kongres kelima tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dan Kongres ke-6 tanggal 28 Oktober sampai 20 November 1993 dan lanjut Kongres ke-7 tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres terakhir yaitu tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa bangsa, dan yang kedua persatu bangsa, yang ketiga alat komunikasi. Untuk sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa sebagai pengantar pendidikan di dunia pendidikan, dan yang ketiga semua kabinet. Itulah presentasi dari pola perkembangan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.